dia tahu-tahu saya rangkul nih Pak. Tahu-tahu duduk bersila, tangannya begini. Jangan rame-rame Mas. Malam Pak Christian. Selamat malam. Lanjut lagi nih Pak ya. Lanjut ya. Lanjut dong. Lanjut. Kali ini kisah dari Pak Christian guys. Ini yang kalian tunggu kan. Karena memang kalau saya ini nggak bisa guys. Saya ini nggak punya bakat. Tapi kalau ini, wah, jangan coba-coba sama ini ya. Ini udah. Beda. Gimana Pak? Gimana Pak? Apa malam? Ya, sekarang saya mau share nih Pak. Ya. Ini dulu saat saya masih muda ya, masih kuliah. Kuliah, wah tahun berapa? Jadi saya saat itu tahun sekitar 2007 Pak. Wow, awal-awal, iya. 2007 itu saya kuliah di salah satu universitas di Surabaya Pak. Di daerah Semolowaru. Oke. Ya. Saat itu ya saya dan teman-teman kan seringkali aktif dengan aktivitas kampus. Jadi saya kan ambil kuliah malam nih, kan? Saya ambil kuliah malam karena pagi saya bekerja. Jadi saya ambil kuliah malam, start kuliahnya itu mulai dari jam 6 malam. Sampai jam berapa itu Pak? Sampai jam 10 malam Pak. Itu kalau belum ada lagi tambahan-tambahan Pak? Ya, kadang kita masih ada perkumpulan anak-anak di BEM. Ya kan ada acara, ada panitia, kita ada rapat lagi. Kadang bisa sampai jam 11, jam 12. Pernah sempat pulang itu paling malam jam 2 Pak. Jam 2 malam. Nggak sekarang nginep Pak? Jam 2. Pulang sampai malam gitu. Oke. Jadi di kampus itu memang kampus saya ini cukup terkenal, ada beberapa spot lokasi yang memang terkenal angker. Jadi ya seperti biasa Pak, aktivitas kita kuliah, jam 6 kuliah, istirahat, kuliah lagi sampai pada kuliah itu berakhir di jam 10. Waktu itu teman-teman sudah janjian Pak dari sore itu. Nanti kita kumpul nih di BEM. Nongkrong ya? Nongkrong. Nah, niatnya kita memang saat itu memang nggak ada rapat sih, memang pengen nongkrong aja, jadi nggak terlalu banyak. Jadi sekitar 5 orang okay. Sama saya itu. Nah, kebiasaan kan teman-teman, meskipun malam karena kampus kan sudah nggak ada aktivitas belajar, dosen-dosen juga sudah pulang semua. Biasa teman-teman putar musik kenceng, wah bercanda, rame Pak. Rame malam-malam itu Pak. Dan ya mungkin teman-teman security sudah tahu lah, jadi nggak begitu inilah sama kita gitu loh. Sudah hafal Pak. Udah teman sendiri gitu Pak. Jadi waktu itu yang bikin seru itu ada suatu malam Pak, yang mana kita memang kumpul dan niatnya memang ya kumpul aja gitu loh. Niatnya nongkrong gitu loh, ngobrol-ngobrol, sharing. Ada yang sharing tentang kuliah, ada yang cerita tentang pekerjaan. Kita niatnya happy lah Pak. Setelah penatnya belajar ya. Kita putar musik, wah kenceng. Nah uniknya saat itu malam saya masih ingat banget Pak, itu adalah malam Jumat Kliwon Pak. Nah tepat ini. Malam Jumat Kliwon yang mana itu ada beberapa hal yang menarik gitu ya, menarik buat saya Pak gitu kan. Jadi kita lagi asik nih ya, pulang selesai kuliah kita asik di ruangan tempat kita di BEM. Kita putar musik, wah ada yang main gitar, nyanyi. Nah, tepat sekitar jam 11, setengah 12 mungkin. Jadi kayak angin itu kenceng Pak, tahu Pak. Kan ini ruangan kita di BEM ini kayak lorong Pak. Nah, itu kalau angin kenceng tuh kerasa Pak gitu loh. Masuk ke BEM kita juga angin keras. Waktu itu memang kalau saya rasa belum musim hujan Pak. Jadi agak aneh kalau ada angin sekenceng itu gitu loh. Jadi angin kenceng itu datang, tapi kita masih happy aja Pak. Nggak begitu menghiraukan. Belum mikir aneh-aneh Pak. Belum mikir yang aneh-aneh Pak.
Jadi kita masih ngobrol-ngobrol juga, nyanyi-nyanyi, putar musik. Nah yang bikin aneh nih, tahu-tahu sampah di depan kita itu sampai jatuh. Sampah satu, Pak. Sampah. Oh, masih bisa jadi kena mungkin angin Nah, mungkin, Pak ya. Tapi dengan sampah yang ya cukup banyak isinya, angin sampai bisa menjatuhkan ini, anginnya berarti kenceng banget Pak, Berarti sampai berserakan tuh, Pak. sampai berserakan. Kita sampai kaget Pak, brak jatuh gitu. Kita langsung keluar di BEM, loh ada apa ini? Mungkin siapa tahu ada yang apa ya, dulu kan pernah ada kejadian beberapa lab kita itu kecurian Pak. Maling dipikirnya, Pak. Nah kita pikirnya maling Pak, karena malam-malam. Kita keluar semua Pak, kita lihat gak ada apa-apa ya, karena kan kita juga ada tanggung jawab ya, kita bersihkan. Oke. Sempet ya, kita nggak ada pikiran aneh-aneh saat itu ya, kita bersihkan, kita masuk lagi, rame lagi Pak, Lanjut gitu. lagi, ya? Sampai pada saat itu ada suara teriakan. Suara teriakan perempuan. Di mana, Pak? Saat itu memang di dekat BEM kampus saya ini kan di lantai 2 Pak. Di tengah-tengah itu memang ada beringin Pak. Beringin yang memang ya sejak kampus itu awal berdiri, beringin itu Sudah ada. Jadi kita denger banget meskipun musik kenceng ya, ada teriakan perempuan ya, gitu Pak. Siapa yang gak kaget Pak? Kenceng, Pak. Kenceng Pak. Kita pikir ada anak kampus yang belum pulang juga, terus ketakutan atau apa. Kita keluar Pak, dan turun ke bawah ke tempat lokasi di tempat beringin itu, gak ada siapa-siapa Pak. Gak ada orang. Gak ada orang. Nah ini mulai Merinding kerasa disco nih, Pak. teman-teman mulai wah Panik, Pak ya. apa ini. Teman-teman sempat ada yang bilang, udah mas pulang aja yuk. Ada teman-teman adik kelas kita itu 2 orang itu ngajak pulang Pak. Takut, Pak. Takut dia, ayo mas pulang mas. Ya sudah, karena kita kan senior 3 orang ini kan nggak mungkin memaksakan wah gitu aja, enggak lah. Kita mengerti keadaan teman kita. Bimbing juga lah, Pak. Ya takut ya. Ya udah kita pulang ya. Kita naik ke atas lagi. Kita niatnya beres-beres Pak. Beres-beres. Kita matikan musik, ditata-tata lagi. Keluar semua, niatnya mengunci pintu Pak. Tahu-tahu karena memang lorong kita ini kan lorong, lalu ini kan pembatas. Jadi seberang itu adalah tempat untuk dulu upacara, seberang itu ada gedung Pak. Jadi kalau mau dibuat lurus gini seakan-akan depan itu gedung yang mana memang jarang yang pakai. Oh, kosong tapi enggak kosong, Pak. Enggak kosong sih, cuman Jarang tidak pernah dipakai. ada aktivitas apa-apa di situ. Oke. Nah, di sini Pak, saat kita ngunci pintu, adik kelas saya ini Pak, gak sadar diri. Kesurupan. Pak. Kesurupannya yang bikin menarik ini, dia jatuh seperti gulung-gulung begitu, lalu berdiri joget. Dulu. Kayak penari. Wah. Nyinden, Pak. Joget aja Pak, Enggak sambil nyanyi tadi, Pak. sambil nyanyi. Joget. Kita, 4 orang ini diem, gak bisa ngomong apa-apa. Cowok cewek itu, Pak. Cowok, temen kita, adik kelas kita. Tapi 5 joget, orang Pak. ini, iya, 5 orang ini cowok semua Pak. Tahu-tahu dia lemes, jatuh, gelundung gitu, kayak ngerol gitu Pak. Tahu-tahu berdiri joget Pak, mata merem. Dikira bercanda ini mungkin. Iya, saya pikir bercanda. Nah, saya datang Pak, kan teman-teman yang lainnya takut Pak, nggak berani. Karena saya merasa, aduh kasihan ini, karena itu kan sudah pembatas Pak. Kalau dia gulung-gulung terus lompat, wah bahaya nih. Iya. Saya mencoba untuk menyelamatkan. Saya lari Pak, saya coba tak rangkul Pak. Dia malah senyum Pak. Waduh. Joget-joget sambil senyum sama ngeliatin saya Pak. Terus nggak lama dia itu duduk bersila dengan suara perempuan yang keluar dari mulut teman saya cowok. Perempuan, Pak. Perempuan. Dia menyampaikan jangan rame-rame.
Itu dalam bahasa Indonesia apa dalam bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi masih pelan-pelan ngomongnya Pak ya. Pelan Pak, tapi itu suara perempuan. Bisa contohin Pak gimana? Contoh Pak. Jadi setelah nari-nari begitu dia tahu-tahu saya rangkul Pak. Tahu-tahu duduk bersila, tangannya begini. Jangan rame-rame Mas. Merinding saya Pak. Itu akhirnya saya langsung duduk di sebelahnya dia. Teman-teman masih di belakang Pak. Yang 3 orang ini Pak. Nggak lari Pak. Berani. Nggak lari Pak. Nggak lari. Untungnya teman-teman ini setia Pak. Nggak lari. Saya mendampingi tuh adik kelas saya ini yang duduk bersimpuh. Saya bilang, ya kita minta maaf. Kita mau pulang. Setelah itu saya coba berdoa. Saya lus-lus dia. Saya berdoa, saya minta maaf sama dia kalau kita memang mengganggu. Minta maaf. Kita doa, saya doa untuk dia. Lalu ya syukurnya Pak, nggak begitu ada perlawanan, dia langsung lemes. Saya minta teman-teman ambilkan air untuk kasih minum Pak ya. Teman saya. Saya kasih minum dia, saya dudukkan. Gimana kamu? Ini sudah sadar belum? Akhirnya ya syukurlah sudah sadar Pak. Tapi dia berarti nggak ngerti Pak ya? Nggak ngerti dia Pak. Ya setelah itu keluar lemes, lalu kayak orang habis olahraga lari berapa gitu kilometer ya? Gitu loh Pak. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Toleh gitu diam aja. Nah, akhirnya saya nggak banyak bicara karena sudah siap untuk kita beres-beres kan. Pulang juga Pak ya? Kita kunci. Nah, setelah itu kita pulang. Saya antar teman saya ini, adik kelas saya, sampai ke kosnya Pak. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa. Saya antar Pak. Jadi berlima ini naik motor nganterin dia. Kawal Pak ya? Sampai ke kos, sampai ke kamarnya ditidurkan, baru kita pulang Pak. Aman Ya, tapi Pak? syukurnya aman Pak. Nggak nenek lagi Pak? Syukurnya aman Pak. Saya berharap nggak seperti itu lagi Pak. Yang pertama aja udah bikin deg-degan gitu. Tapi ngeri Pak ya? Ngeri Pak. Berarti tadi itu sosoknya masih sopan berarti Pak ya? Nah ini Pak, kita kan kenal baik sama security Pak. Oke. Jadi ada seorang security yang memang udah jaga lama lah di situ. Cepuh ya? Ya waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol ringan Pak sama dia. Dia nyampaikan bahwasanya iya Mas, di tempat BEM sampean itu kan ada lorong dan lurus menuju ke sebelah. Sebetulnya itu ada kayak jembatan gaib. Itu ada jembatan gaib yang memang itu adalah lewatan dari perempuan Makhluk. ini. Oh, yang jaga istilahnya Pak ya? Betul. Jadi ya sampean sih rame-rame Mas, mungkin dia merasa terganggu. Tapi masih sopan loh ya Pak ya? Iya istilahnya Pak. Syukurnya Pak ya. Kita nggak minta yang aneh-aneh saat itu. Cuman dalam hati saya berdoa biar tidak terlalu parah ya, minta untuk dia mengeluarkan makhluk itu dari teman saya. Setelah itu untungnya nggak ada perlawanan dan nggak sampai ke teman saya yang lain gitu loh. Jadi saat itu yang membuat kita akhirnya untuk ngingetin teman-teman ketika di BEM, kalau malam jangan terlalu berisik. Lebih bijaksana lah Pak ya. Nah, jadi poinnya di sini adalah kita ini menghargai lah. Hidup berdampingan Pak ya. Kita ini hidup berdampingan. Ada yang mungkin tidak terlihat oleh kita, yang ada di dekat kita Pak. Yang mana kalau kita merasa enjoy seakan-akan itu tempat kita sendiri, ya sama halnya kayak tempat Bapak diusik sama orang lain kan pasti marah. Marah Pak ya. Nah, tapi luar biasa Pak ya, masih dia nggak sampai marah-marah Pak. nggak sampai marah. Cuman yang seru ini suara cewek nih Pak. Suara cewek Pak. Kok bisa Pak Riz? Lah, itu memang ya kembali lagi Pak ya. Memang kalau sosok halus itu masuk ke tubuh manusia, terkadang dia bisa mengontrol Pak. Salah satunya itu tadi, dia bisa menari tanpa dia sadari, tanpa dia tahu cara menari. Yang tak takutkan saat itu Pak, kalau itu tak biarkan saya di belakang sama teman-teman, hilang Pak. kalau lompat Pak,
kita masuk penjara mungkin Pak. Gitu. Tambah horor mungkin tempatnya Pak. Bisa ketambahan satu Tambah makhluk lagi. Wah, tapi syukurlah Pak, kita Aman, Pak, masih ya? dilindungi oleh Tuhan ya. Kita diberikan kesempatan untuk tidak mengulanginya lagi ya, dan memberikan pesan ke teman-teman Yang lain Pak yang ya. lain. Tapi untung loh Pak. Coba kalau ada Pak Christian. Nah, mungkin ya di situ juga salah satu Tuhan menempatkan saya di situ Pak. Waktu yang pas Pak ya. Waktu yang tepat untuk membantu teman-teman Ya, saya. saya juga ngeri kali Pak kalau ada yang nari tiba-tiba Pak. Nah, Ya nggak berani saya Pak. teman saya 3 orang juga begitu Pak. Jangankan membantu dia menenangkan, deket aja gak Nggak berani berani Pak. Pak. Udah pasti, Jauh gitu. udah pasti itu ya yang Saya lain. langsung refleks itu lari rangkul dia agar tidak lompat. Pak. Ya, syukurnya saya bisa bantu dia untuk tidak kesurupan lebih parah lagi. Wah ini hantunya belum karena udah ngeri guys. Dan memang itu yang bikin ngeri lagi adalah itu memang jalur Pak. Jalur goib Pak. Jalur goib, ada jembatan goib. Wah Itu informasi dari security yang Yang udah senior di lama. situ. Pak, kapan-kapan boleh nih Pak ajak security-nya Pak? Wah, ya boleh lah. Seperti- Nanti kita ajak ya. Boleh Pak ya? Boleh. Sepertinya ini security-nya pasti banyak kisah Pak. Wah, katanya banyak Pak. Banyak Pak ya? Banyak. Kalau kalian mau guys, jangan lupa subscribe, terus kalian komen di bawah ya. Kita akan panggil security yang ada di kampusnya Pak Christian nih. Ya, Seru nih kita Pak undang ya. ya. Kita undang ya. Nanti kalau lebih rame, kita undang temannya Pak Christian ya. Yang nari-nari Yang itu tadi ya. nih Pak ya. Oke. Kita undang ya. Kalian subscribe dulu, kalian komen di bawah. Kalau rame kita undang Pak kalian. Oke. Jadi kita rasa cukup Pak Christian ya. Cukup Nanti kalau kita ada waktu lagi kita berbagi. lagi. Nah, jadi next time kita akan panggil narasumber guys ya. Selama kalian subscribe, kalian komen, kita panggil nih narasumbernya. Oke? Lek wedi, Ojo wani-wani, lek wani. ojo wedi-wedi. See you next content. Bye bye.